Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta, sekitar tahun 2014. Aku masih mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus negeri, sebut saja Universitas M. Seperti banyak mahasiswa rantau, aku tinggal di kos. Kos itu berada di belakang kampus, masuk gang sempit yang hanya muat satu motor. Di siang hari gang itu ramai, spanduk fotokopi, warung nasi kucing, dan suara motor mahasiswa tak pernah berhenti. Tapi malam hari gang itu berubah. Lampu jalan jarang menyala penuh. Udara lembab dan kos di ujung gang itu selalu terlihat lebih gelap dari bangunan lain. Bangunannya tua, satu lantai, lorong panjang yang lurus, kamar-kamar saling berhadapan. Kamar mandi di ujung kiri berdekatan dengan satu kamar pojok yang tidak pernah diberi nomor. Ibu kos hanya menyebutnya kamar pojok. So, aku menempatinya. Aku masih ingat jelas saat pertama menyerahkan KTP, ibu kos bertanya tanpa menatap wajahku, "Mas kuat malam?" Aku kira itu basa-basi orang tua. Aku tertawa dan mengangguk. Kos itu memiliki 8 penghuni. Setidaknya itu yang aku tahu sih. Ada Rizal, anak teknik yang hampir tiap malam lembur. Banu, jarang bicara. Niko, mahasiswa baru yang masih sering ketakutan sendirian. Dan Dewi, satu-satunya penghuni perempuan. Kamarnya di seberang lorong. Kami sering duduk bersama di dapur, cerita soal dosen, skripsi, kos murah lain. Tidak ada yang janggal. Satu hal aneh baru terasa sebulan kemudian. Suatu sore, aku melihat ibu kos mencatat sesuatu di buku tebal. Aku melirik. Di kolom jumlah penghuni tertulis 9 nama. Aku bertanya, "Bu, itu satu siapa?" Ibu kos terdiam sebentar lalu menutup bukunya. "Sudah, Mas, jangan dipikirkan." Nada suaranya datar. Gangguan pertama terdengar malam Jumat. Pukul 02.45. Ya, sekitar itulah. Suara air mengalir dari kamar mandi, padahal tidak ada langkah kaki. Kami terbiasa mendengar lantai berdecit bila ada orang jalan ke ujung lorong. Air itu mengalir lama, terlalu lama. Besok paginya Miko bertanya dengan wajah tegang, "Mas, semalam mandi jam berapa?" Kami semua menggeleng. Dewi ikut nimbrung, suaranya pelan. "Aku dengar perempuan nangis." Tak ada yang menanggapi. Di Jogja cerita aneh mudah ditertawakan. Sampai terlalu sering terjadi mungkin ya. Sejak malam itu Dewi berubah. Dia tidak lagi keluar kamar setelah maghrib. Jemurannya kadang masih basah saat pagi, yang menutup jendela rapat-rapat. Bahkan di siang hari. Suatu malam, aku mendengar suara ketukan dari kamarnya. Pelan, teratur. Aku mengira dia minta tolong. Saat kubuka pintu, lorong kosong. Kamar Dewi gelap. Besoknya kamarnya kosong. Kasur rapi, lemari terbuka, barang-barangnya masih ada. Ibu kos berkata singkat, "Pulang mendadak." Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang berani bertanya.
Rizal akhirnya bercerita pelan-pelan di dapur. Kos ini dulu pernah ditutup. Kami menoleh serentak. Dia bilang sebelum kami masuk ada seorang mahasiswa perempuan penghuni kamar pojok yang ditemukan meninggal di dalam kamar. Bukan sakit, bukan kecelakaan. Masalahnya, kejadian itu tidak pernah dilaporkan secara resmi. Orang tua datang malam-malam, jenazah dibawa diam-diam, dan kamar itu dibersihkan esoknya. Sejak itu ibu kos menetapkan satu larangan tak tertulis. Jangan bicara soal penghuni lama setelah jam 12 malam. Kami baru tahu belakangan. Klimaks terjadi 2 minggu setelah Dewi hilang. Mungkin pukul 3-an lah. Aku terbangun karena namaku dipanggil dari lorong. Suaranya perempuan lirih. Bukan seperti orang memanggil, tapi seperti orang meminta. Mas, tolong. Kayak gitu deh. Aku duduk kaku. Lalu suara gagang pintu kamarku bergetar. Aku bertanya, siapa? Gak ada jawaban. Hanya bau melati yang sangat kuat. Suara air kamar mandi menyala dari celah pintu. Bayangan rambut hitam panjang menyapu lantai. Aku tahu satu hal pasti. Tidak ada penghuni perempuan lagi di kos itu. Pagi harinya, ibu kos memanggil kami semua. Dia membuka buku catatan tua. Di sana tertulis daftar nama penghuni sejak bertahun-tahun lalu. Satu nama dicoret berulang kali tapi tidak pernah dihapus. Nama itu pernah ditagih sewanya setiap bulan padahal kamarnya kosong. Ibu kos berkata sambil menangis. Kalau nama itu dihapus, dia akan pulang. Kami tidak mengerti, dia minta diakui, lanjutnya, bukan ditegur. Kos itu ternyata berdiri di atas tanah bekas kuburan lama. Kamar pojok dibangun tepat di atas sisa tanah yang tidak dipindahkan sempurna. Penghuni lama meninggal sendirian, tidak ada saksi, tidak ada yang mendengar, dan sejak itu dia menunggu. Dalam sebulan kos itu kosong, semua pindah. Aku termasuk yang terakhir. Beberapa tahun kemudian aku kembali ke gang itu. Kosnya tertutup, gelap, tidak disewakan lagi. Tapi warga sekitar bilang satu hal yang sama. Masih sering ada yang mandi jam 3, Mas. Nama kos itu sudah dicabut. Nomor kamar tidak ada, tapi catatan penghuni masih disimpan. Di Yogyakarta tidak semua mahasiswa lulus dan pulang. Sebagian masih menunggu disebut namanya.